Halo Sobat Catur, kembali lagi kita di channel Lembus Semangat Chess Club bersama saya Master Nasional Budi Rizkansyah. Kita hari ini akan melanjutkan series dari konten kita, yaitu belajar catur dari nol. Ya, kemarin kalian sudah belajar mengenal buah catur, cara jalannya, kemudian cara menangnya, skakmat, dan lain-lain. Di video ketiga ini kita akan belajar cara memakan buah lawan. Oke, yang pertama, memakan buah lawan itu apa sih? Jadi, memakan buah lawan adalah mengambil buah lawan, ya. Seperti contoh, misalkan saya mengambil buah lawan pion dengan pion saya, makan. Kemudian saya taruh di pinggir permainan, dan jadi buah yang sudah dimakan tidak bisa dibawa kembali. Jadi memakan buah lawan adalah mengambil buah lawan dengan buah kita dengan cara yang benar, ya. Jadi ada jalan yang harus dilakukan sesuai, baru menaruhnya di pinggir dan dia tidak bisa dipakai lagi. Ya, jadi semua buah catur bisa memakan buah lawan. Jadi kalau mau menang main catur, pertama kalian harus bisa memakan buah lawan dulu. Jadi lawan tinggal sedikit pasukannya, baru kalian bisa skakmat. Oke, kita langsung saja ke contoh. Mungkin yang pertama adalah menggunakan pion. Di sini jadi kalau pion, bagaimana sih cara makan buah pion itu? Jadi kalau cara makan buah pion adalah diagonal ke samping atau miring ke samping, ini satu, tapi hanya satu kotak, ya. Jadi dari 3 pion ini yang bisa dimakan, ada 2 yang bisa dimakan. Jadi kalian pilih salah satunya. Kalian mau makan yang ini atau yang ini. Tuh, bisa kalian pilih tuh. Kalian mau makan yang mana? Asal sesuai ya cara jalannya. Jadi kalau pion makannya gimana? Samping satu kotak. Pion tidak bisa mundur, hanya bisa maju. Tapi ketika makan bukan jalan maju juga, tetapi ke samping. Jadi kalau ada posisi seperti ini, miring gini berhadapan pionnya, kalian bisa makan lawan. Oke, sebagai contoh coba. Nih, hitam jalan pion ke sini, apakah bisa dimakan? Bisa, karena garis miring satu kotak bisa dimakan. Di sini hitam, apakah bisa memakan pion lawan? Tentu saja bisa, karena saat miring ya satu kotak. Beda dengan posisi seperti ini, putih tidak bisa memakan pion lawan. Oke, yang berbeda hanya pion. Yang lainnya caranya sama, yaitu apabila ada buah lawan di dalam jalur jalan sebuah perwira, kalian bisa makan. Sebagai contoh, kita pakai gajah dulu yang mudah. Oke, masih ingat jalan gajah? Jalan gajah seperti apa? Diagonal miring. Ya, misalnya gajah di sini. Ya, gajahnya bisa jalan ke sini, bisa jalan ke depan, bisa jalan ke belakang, bisa jalan ke bawah. Asal dalam satu garis kotak hitam sesuai ya. Kalau hitam jalannya juga harus hitam, nggak boleh ke putih. Nah, jika ada buah lawan ya dalam garis jalannya, itu bisa dimakan. Contohnya seperti apa yang segaris dengan gajah? Oh, benteng. Gajah bisa ditaruh ke bentengnya. Jadi kalau mau makan, ambil bentengnya, buah kita gajah taruh di tempatnya. Oke, seperti itu. Nah, gimana kalau ini, apakah bisa dimakan? Oh, tidak bisa. Karena apa? Tidak sesuai jalurnya. Kan jalannya gimana? Ini, ke sini, ke sini, dan terakhir ke sini. Nggak bisa maju ke depan. Oke. Jadi bisanya makan di garis jalannya. Misalnya kudanya di sini. Nah, bisa nih dimakan kan dalam satu garis jalannya. Oke. Kalau gajah seperti itu. Misalnya gajahnya warna putih. Ya, tadi kan warna hitam. Nah, sama. Bisa dimakan. Karena dalam satu garis. Terus misalnya di sini, apakah kalian kudanya ini bisa dimakan? Oh, bisa juga, karena dalam satu garis. Ya, buah lain juga seperti itu. Contoh misalkan kuda. Ingat masih jalan kuda ya. Taruh buah, ada banyak nih. Oke. Kuda ini bisa jalan kemana aja. Dua kotak ke samping, maju ke depan, mundur ke belakang. Oke, jadi 2 pion ini bisa dimakan. 2 kotak maju ke kiri dan kanan.
2 kotak ke samping, ke atas dan ke bawah, 2 kotak ke bawah, kiri dan kanan. Nah, jadi kudanya bisa jalan ke sini aja. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam garis itu kuda bisa makan apa aja, yang bisa dimakan cuma pion ini ya, karena dalam satu jalur kuda. Ini, dan ini. Jadi cuma 4 pion itu. Jadi kalian pilih salah satu, misalnya kalian makan dengan pion yang ini ya, makan aja. Jadi seperti itu ya. Ingat ya. Jadi buah lain juga seperti itu, pengecualian cuma di raja. Kalau di raja, kita tidak bisa memakan buah lawan yang terjaga. Contoh, terjaga itu seperti apa sih? Terjaga itu kalau kalian ketika makan ada yang bisa makan balik, itu namanya terjaga. Ya, coba contoh gini, posisi skakmat deh. Ya, karena posisi skakmat. Oke. Hitam jalan, menteri ke sini. Ini kan skakmat nih. Raja nggak bisa nih makan menterinya, karena apa? Ada yang menjaga. Kalau buah lain bisa, misalnya di sini menteri, bukan raja, bisa makan menteri. Tapi karena ini raja, tidak boleh hilang, maka nggak boleh nih makan buah yang terjaga. Jadi misalnya nih, kalau gajahnya hilang, baru bisa dimakan. Ya. Ingat, jangan raja satu kota aja. Jadi kalau ada buah di sekitar sini, buah lawan, bisa dimakan. Kalau ada di sini, punya lawan seperti ini, nah ini bisa dipilih nih, mau makan ini atau ini, sama. Ya, jadi seperti itu cara memakan buah lawan. Diambil buah lawannya, buah kita ditaruh di tempat. Oke, itu dasarnya. Nah, kita lanjut bagaimana sih cara agar kita tidak rugi nih. Yang kalian harus tahu ya, buah catur itu memiliki nilai. Pion nilainya 1, gajah nilainya 3, kuda nilainya 3, benteng nilainya 5, menteri 9, raja tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena kalau rajanya hilang sudah selesai permainan. Ya, kalau rajanya hilang. Nah, bagaimana cara agar tidak rugi ketika makan? Ya, yang perlu kita ketahui adalah satu, kita bisa nilai nih, ini belum bisa dimakan secara cuma-cuma, gratis atau terjaga. Ingat yang tadi ya, terjaga itu gimana? Kalau kita makan buah itu, dia bisa makan balik, itu namanya terjaga. Oke, ingat ya. Kalau gratis gimana? Ketika kita makan, nggak ada lagi buah lawan yang bisa memakan buah kita. Jadi kita langsung saja contoh ke permainan yang baru. Oke, kita langsung saja ke permainan. Jadi ingat, dalam garis yang benar kalian bisa memakan buah lawan. Contoh, pion jalan E4, lawannya jalan gini. Apakah pion ini bisa dimakan? Benar, bisa dimakan karena dalam satu garis. Ya, jadi putih bisa memakan pion lawan. Jadi lanjutkan, misalnya sekarang hitam jalan. Kalau coach lihat gimana cara bisa makan, contohnya seperti ini. Cek dari yang paling besar atau yang sudah aktif. Berhubung ini nggak ada yang aktif, ya aktif itu misalnya sudah dijalankan ya. Cek kita yang paling besar, raja bisa makan apa, terus menteri. Kita lihat garis jalannya. Oh, bisa nih memakan pion ini. Ya, karena di dalam garis jalannya nih. Ya. Kita lihat dulu apakah pion ini terjaga. Ya. Oh, tidak terjaga coach, karena apa? Ini nggak ada yang jaga. Kalau saya makan, nggak ada yang makan balik. Nah, boleh dimakan. Ya. Kemudian misalnya lawannya jalan, kuda naik ke C3. Nah, ini tujuannya apa? Menyerang menteri kita. Di sini ada makanan, ada. Menteri bisa makan pion ini, kan satu garis ya. Bisa makan pion yang sebelah sini, bisa makan pion ini. Nah, 3 pilihan makan. Tapi coba kita lihat, apakah pion ini terjaga? Yang pertama ini, terjaga nggak? Terjaga sama benteng. Kalau kita makan pakai menteri, dia makan balik. Nah, tidak boleh tuh. Ya, ini 9, ingat ya tadi, menteri 9, kita tukar 1, apakah rugi? Ya jelas rugi. Ya, kita punya 9.000, diminta tukar sama
pion 1000 misalnya. Kalau kalian susah pakai angka ya, bisa digitu kan. Kalau diangkakan ya menteri ini 9, masa ditukar satu terjaga, jangan. Kecuali gratis. Kalau gratis boleh. Ya. Jadi gimana caranya? Kita larikan saja menterinya, misalnya balik lagi ke tempat semula. Oke, lawannya jalan di sini. Ini bisa makan. Tapi apakah pion ini terjaga? Terjaga dengan menteri lawan. Jadi kalau kita makan balik, hilang menteri kita, tertukar satu pion. Ya jadi 9 tukar 1, rugi lagi, jangan dimakan. Oke, kita lawannya jalan, kuda juga. Lawan kuda dan gajah ke sini. Nah, gajah menyerang kuda. Ini 3, tukar 3. Boleh ditukar, nggak rugi. Contoh misalnya lawan jalan mengancam gajah. Kalian bisa makan kudanya. Rugi nggak? Enggak. Karena apa? 3 poinnya ditukar sama 3 juga. Nggak rugi, sama-sama dapat 3. Rugi kalau kalian makan pionnya. Apakah pion ini terjaga? Iya, terjaga sama benteng dan pion. Kalau kalian makan, bisa dimakan balik. Makanya makan kudanya, sama-sama 3. Di sini putih bisa menjalankan apa? Bisa memakan balik, bisa menggunakan menteri, bisa menggunakan pion. Bebas, boleh pilih. Contoh, ya makan menggunakan menteri misalnya. Ya, dalam satu garis ya. Oke, bisa dimakan menggunakan menteri. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara mengecek apakah kita ada makanan atau enggak. Yang pertama, cek dari buah yang aktif, contohnya kuda. Oke, kalau nggak ada, cek dari yang paling besar, misalnya raja dan menteri. Kalau kuda ini, oh, dia ke sini, dia ke sini, 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 mundur ke belakang, mundur ke sini. Nggak ada yang bisa dimakan. Oke, sudah. Kita cek lagi, menteri misalnya. Oh, ada yang bisa dimakan. Pion ini, ada yang jaga nggak? Oh, sudah nggak ada yang jaga. Karena apa? Tadi menteri dari sini pindah ke sini. Ini nggak ada yang jaga. Kalau kita makan ini, boleh. Karena tidak ada yang menjaga. Tidak ada pertukaran, makanya boleh dimakan. Ya. Sekarang, putih bisa coba ngecek lagi langkahnya. Dari yang buah yang sudah aktif. Misalnya contoh menteri. Coba kita lihat samping. Maju, lurus, mundur. Nah, apa yang bisa dimakan? Ternyata ada yang gratis. Kalau makan pakai kuda, dia makan balik karena terjaga. Kalau makan pion yang ini, gimana? Gratis. Gak ada yang menjaga pion itu. Jangan pilih yang terjaga kalau pakai yang besar ya, tapi pilih yang gratis. Makan pion lawan. Ya. Jadi, kita juga mengancam benteng. Contoh misalkan, lawannya jalan kuda ke sini. Kita pilih nih. Apakah ada yang bisa dimakan? Coba lihat dulu. Dari menteri ya, yang sudah aktif menteri sama kuda. Kalau kuda kan nggak ada ya. Kita cek yang besar dulu menteri. Oke, menteri bisa makan apa aja? 1, makan benteng. Makan pion bisa. Makan pion ini bisa. 3 pilihan makan. Nah, tips dari coach, kalau kalian menemukan ada beberapa pilihan makanan, pilih yang paling besar nilainya. Pion 1, pilih benteng. Dicek dulu terjaga apa enggak benteng itu. Jangan sampai kita rugi. Oh, coach, tidak terjaga, coach. Bisa dimakan. Ya, karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang bisa makan balik. Makanlah kalian dan skak. Ya, lawan nggak bisa jalan, coach. Ingat, kalau di skak itu bisa ditutup, bisa lari. Karena ini nggak bisa lari, bisa nggak ditutup. Oh, bisa ternyata pakai kuda. Balik lagi ke sini. Nah, kita cek lagi, bisa nggak makan ini. Nah, apa aja yang bisa makan? Oh, ternyata bisa makan nih, kuda atau pion. Kalau makan pion, poinnya cuma 1. Kalau makan ini 3. Untung mana? Untung 3, ambil yang 3. Kalau ini terjaga juga sama menteri, nanti hilang. Makan kudanya. Cek, skak. Ya, kita skak lagi. Kita makan kudanya. Misalnya dia jalan ke sini. Coach tanya, kuda apa? Menteri berapa? 9. Tukar 9. Boleh ditukar kalau sama. Tapi lebih penting kita itu ngeceknya yang gratis dulu. Ya, ada yang gratis nggak? 3 ini. Yang mana yang gratis? Menteri terjaga, pion terjaga sama menteri terjaga sama raja. Yang gratis ini. Ambil yang gratis. Ya, dicek dulu sebelum makan apakah ada yang jaga atau tidak.
Jangan sampai kalian menukarkan yang besar dengan yang kecil. Ya, utamakan makan yang gratis dan yang paling besar. Jadi kalau kalian mau menang main catur, caranya makanin buah lawan sedikit baru skakmat. Nah, aturan makan gimana? Harus sesuai dengan jalannya. Ya, kalau pion makannya miring, ya harus miring, nggak boleh di depannya dimakan. Misalkan menterinya kan jalannya kayak gini, lurus, nggak bisa ngelompati lawan ya, berarti mentok sini, lari ke belakang sama maju. Mana yang bisa dimakan? Ini bisa dimakan, tapi kalau terjaga dicek dulu. Ini lebih besar nggak daripada yang kita makan. Nanti kita makan, dimakan balik, rugi kita. Ya, jangan tukarkan buah yang besar dengan yang kecil. Cek dulu keamanannya dijaga apa enggak. Ya, jadi pertama utamakan harus apa? Harus sesuai jalannya, utamakan yang gratis. Jangan tukar buah yang besar dengan yang kecil. Dan harus pilih yang paling besar kalau gratis. Ya, mungkin itu tips untuk memakan buah lawan agar kalian benar-benar tidak rugi dan bisa mengambil keuntungan dan melakukan skakmat. Oke, kita kembali lagi nanti di konten selanjutnya.